menunjukkan kalau sebelumnya ia telah mengenal Rabbnya. Kondisi itu seperti Asy'ari berkata, orang itu telah mengenal jiwanya. Orang itu telah mengetahui apa yang sudah disampaikan oleh nabinya secara tersirat, menunjukkan ia mengenal Rabbnya. Abu Talib Al-Makki dalam Al-Qutul Qulub berkata, makna hadis ini adalah jika kamu telah mengerti sifat-sifat jiwamu saat bergaul dengan makhluk, di mana kamu tidak suka jika perbuatanmu dibantah dan dicela, maka dari situ kamu mengetahui sifat-sifat Rabbmu, di mana dia tidak menyukai hal tersebut. Maka dari itu, ridholah dengan segala keputusan dan perlakukanlah dia dengan sesuatu yang dirimu merasa senang jika diperlakukan demikian. Maka senada dengan pernyataan ini, Imam An-Nawawi berkata dalam Al-Fatawa di halaman 286, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allah. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maghdubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Kehadapan guru kita semua, pangarsa Abah Aus, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami muliakan para staf khusus petani anti gempa Wakil Talqin Syekh Mursyid yang dibisakan hadir pada saat ini, senantiasa Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Bunda Sono, Kiai Haji Harun Ar-Rasyid, dan seluruh petugas MUI pada saat ini, senantiasa Allah berikan kemurahannya dengan rahman rahimnya. Ikhwan wal akhwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Manusia terdiri dari dua unsur. Unsur jasmaniyah dan unsur ruhaniyah. Jasmani adalah diperuntukkan untuk manusia umum. Sedangkan ruhani diperuntukkan untuk manusia khusus yang berlindung ke negeri asalnya dengan al-qurbah, atau asal kita berarti pulangnya ia menuju surga yang bertingkat-tingkat. Jadi manusia umum itu pulang ke negeri asalnya, yang berarti pulangnya mereka menuju surga yang bertingkat-tingkat. Sebagai imbalan dari pengamalan terhadap ilmu syariat, tarekat, dan ma'rifat yang bersih dari segala yang berbentuk riya, sum'ah, atau mencari pujian. Maka setiap orang yang sudah mendapatkan keberkahan, kemuliaan daripada Syekh Mursyid, dari ta'lam qaf ya'nun, yaitu talqin, mereka mendapatkan 3 surga. Surga raga, surga nyawa, surga rasa. Maka tingkatan surga yang 3 tersebut, yang pertama surga yang terletak di alam al-mulk, atau alam kerajaan lahiriah, atau alam raga, yaitu surga ma'wa. Surga yang kedua, surga yang terletak di alam al-malakut, atau alam kerajaan batiniah, yaitu surga na'im. Dan surga yang ketiga terletak di alam jabarut, alam ketuhanan yang maha kuasa, yaitu surga Firdaus.
Jadi dari pemberian yang diberikan oleh guru agung kita tersebut, mulai proses talqin, mana manusia itu akan mendapatkan 3 bagian alam, yaitu alam muluk, alam malakut, dan alam jabarut. Semua tingkatan surga ini adalah kenikmatan yang bersifat jasmani, yang tidak akan diperoleh kecuali dengan mengamalkan 3 macam ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ilmu ma'rifat. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu al-jami'atu ma'rifatul haq. Hikmah yang sempurna adalah pengetahuan tentang al-haq. Apa itu al-haq? Yaitu pengetahuan tentang keallahan Allah yang maha benar. Maka dilanjutkan dalam sabda tersebut, wal amalu biha ma'rifatul batin. Sedang mengamalkannya adalah pengetahuan tentang batin. Jadi seseorang yang mendapatkan pengetahuan dengan proses talqin tersebut dan mengamalkannya, maka ada pengetahuan tentang batin. Banyak orang yang ditalqin, sekarang itu ada badal talqin. Mereka itu sudah mendapatkan hikmah kesempurnaan, tapi mereka belum mengamalkan dan masuk ke dalam batinnya. Walaupun prinsipnya untuk menghidupkan orang-orang yang belum hidup dengan proses talqin tersebut. Maka dilanjutkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tidabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, itu suatu sebagai kebenaran. Kemudian anugerahilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan. Kemudian anugerahkan kami kemampuan untuk menghindari. Maka hadis ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Dan ia mengatakan bahwa ini tergolong doa matsur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang redaksi lengkapnya, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wala taj'alhu multabisan alaina wana silu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Yang hak itu adalah yang hak. Kemudian anugerahkan kami kemampuan untuk mengikutinya. Dari kebenaran yang ditunjukkan tersebut, kita mengikutinya. Dan tunjukkanlah kami kepada kebatilan itu sebagai kebatilan. Yang buruk harus kita tunjukkan adalah buruk. Yang tidak benar harus kita tunjukkan itu tidak benar. Tidak harus kita lakukan. Kemudian anugerahkan kami kemampuan untuk menghindari. Dan dari hal yang namanya keburukan atau kebatilan itu, kita minta kepada Allah agar bisa menghindari. Dan lanjutan itu, janganlah engkau jadikan kami tersamar dalam melihat keduanya, sehingga kami menjadi sesat, dan jadikanlah kami pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi proses talqin ini menunjukkan bahwasanya membuka dimensi kita ke dalam wilayah kepada kewalian. Dan ditunjukkan setiap ikhwan akan menjadi pemimpin daripada orang-orang yang bertakwa. Keluar biasa talqin seperti itu. Kalau dahulu, kalau kita ingin belajar zikir di thariqah manapun, tidak seperti ini, instan.
Kalau kita proses talqin selesai, mereka bisa mengamalkan zikir, bisa mengamalkan khotaman, bisa mengamalkan manakibat. Di torikoh-torikoh lain tidak seperti itu. Maka Aba Aus mengatakan canteng itu 10 tahun belajar torikoh, di torikoh-torikoh lainnya itu sudah basah telapak kaki. Karena apa? Mereka yang baru masuk ada syarat-syarat tertentu di dalam torikoh-torikoh yang lainnya. Bagaimana mereka berpuasa selama 81 hari. Bagaimana dia merokobahnya. Bagaimana bertemu jahadah. Itu proses yang luar biasa. Agar mereka mendapatkan ilmu tentang khotaman saja. Susah. Malah seseorang salik yang ada di daerah Turki, Syekh Utsman, setiap wanita tidak bisa mendekati Syekh Mursyidnya. Hanya bisa melihat dari jauh. Tapi guru kita, setiap akhwat bisa ketemu guru kita. Bisa bersalaman kepada guru kita. Kadang-kadang legeknya itu ada saja ikhwat yang namanya memandang guru kita dengan sepandang-pandangnya, kadang-kadang cipika-cipiki. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan jadi murid seperti itu. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW menerangkan bagaimana man arafa nafsahu wa khalafahu faqad arafa rabbahu wa taba'ahu. Barang siapa yang mengenal jiwanya lalu menentangnya, berarti ia telah mengenal Rabbnya dan mengikutinya. Maksud daripada hadis ini, kalau orang sudah kenal nafsunya, nafs, maka dia akan menentang. Maksudnya menentangnya di sini adalah bagaimana bisa mengendalikannya. Maka dia akan mengenal Rabbnya dan mengikuti apa petunjuk dari Rabbnya. Yang sekarang ini kita mengikuti bagaimana petunjuk daripada guru agung kita, bangsa Abah. Syekh Mahfud Afandi Al-Iskandari berkata, cara mengenal Rabb adalah dengan mengenal jiwa. Barang siapa yang telah mengenal jiwanya, berarti ia telah mengenal Rabbnya. Namun, harus ada yang mengajarkan hal itu kepadanya, yaitu guru yang benar-benar telah sampai ke taraf mengenalnya, yaitu Syekh Mursyid. Maksudnya Syekh Mursyid yang mana? Syekhul Hayy, yang masih hidup secara lahiriah maupun secara batini, yang bisa menjadi pembimbing yang sempurna, yang benar-benar mengetahui hukum-hukum zahir dan tingkatan-tingkatan keghaiban. Dan yang lain juga mampu menggabungkan antara kemungkinan dan kewajiban. Ia memberi petunjuk kepada para pencari Allah ke arah tujuannya dan mengantarkan mereka kepadanya. Orang seperti itulah yang layak untuk diikuti tuntunannya. Karena jalan yang ditempuhnya serupa dengan jalan para anbiya. Ia juga telah menyempurnakan kewaliannya. Selain orang yang seperti ini, tidak layak untuk diikuti. Guru agung kita Pangeksa Aba Aus kamil, sempurna dirinya. Mukamil menyempurnakan orang lain. Kamil untuk diri kita, mukamil untuk orang lain. Jadi guru kita bisa sempurna dan menyempurnakan. Maka Imam As-Sakhawi mengatakan bahwa Abu Al-Muzaffar As-Sam'ani berkata, ini bukan hadis dari Nabi, melainkan perkataan Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an. Tidak benar jika ini adalah hadis Nabi. Sebagian ulama menisbahkan pernyataan kepada Abu Sa'id Al-Kharatz. Walaupun pernyataan itu bukan dikatakan hadisnya itu dhaif, lemah, itu menunjukkan kalau sebelumnya ia telah mengenal Rabbnya. Kondisi itu seperti Asy'ari berkata, orang itu telah mengenal jiwanya. Orang itu telah mengetahui apa yang sudah disampaikan oleh nabinya secara tersirat. Menunjukkan ia mengenal Rabbnya.
Abu Thalib Al-Makki dalam Al-Qutul Qulub berkata, makna hadis ini adalah jika kamu telah mengerti sifat-sifat jiwamu saat bergaul dengan makhluk, di mana kamu tidak suka jika perbuatanmu dibantah dan dicela, maka dari situ kamu mengetahui sifat-sifat Rabbmu, di mana dia tidak menyukai hal tersebut. Maka dari itu, ridholah dengan segala keputusan dan perlakukanlah dia dengan sesuatu yang dirimu merasa senang jika diperlakukan demikian. Maka senada dengan pernyataan ini, Imam An-Nawawi berkata dalam Al-Fatawa di halaman 286, barang siapa yang mengetahui bahwa ia sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla dan beribadahlah kepadanya, niscaya ia mengetahui sebagai Rabb yang maha kuat, maha perkasa, maha pemelihara, maha sempurna, serta memiliki sifat-sifat yang tertinggi. Jika sudah demikian, lidahnya akan terasa keluh untuk menyampaikan hakikat rasa. Syukurnya dan pujian terhadapnya sebagaimana tersirat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih pada pasal salat bab ucapan ketika ruku dan sujud, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu malam aku mendapatkan Nabi berada di ranjang, maka aku mencari-carinya dan tanganku memegang telapak kakinya yang saat itu sedang bersujud. Saat dia membaca Allahumma a'udzubiro doka min sakhatika wa bi hu'afatika min uqubatika wa a'udzubika min ka la ahsiji sana'un alaika anta kama asnaita ala nafsika. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, dengan ampunanmu dari siksaanmu, dan aku berlindung dengan dirimu dari dirimu. Aku tidak akan menghitung puji-puji untukmu bagaimana engkau memuji dirimu. Inilah tanda pun kepasrahan, tanda ketundukan, tidak kepunyaan apa-apa dalam diri kita semua. Maka semua sudah diberikan oleh guru agung kita untuk kita bisa menselaraskan, untuk bisa menjalankan. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kita kembali. Sedangkan kembalinya manusia khusus, tadi manusia umum yang disampaikan. Kembalinya manusia khusus ke negeri asalnya yang berbentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmu hakikat dan pengesaan di alam lahut atau alam ketuhanan. Disebabkan oleh ibadahnya yang luar biasa, baik saat ia tertidur maupun terjaga. Bahkan saat raganya tidur, hatinya masih bisa pergi ke negeri asal. Maksudnya, di dalam tidurnya ingat kepada Tuhannya, zikir kopi tetap ditanamkannya, dan matanya terpejam tapi hatinya tetap tidak terpejam. Hatinya tetap ingat kepadanya, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian saja. Sebagaimana tersirat dalam firman Allah dalam surat Az-Zumar, yang artinya Allah memegang jiwa seseorang ketika orang itu mati dan memegang jiwa orang yang belum mati ketika orang itu tidur. Maka ia menahan jiwa yang orang yang telah ditetapkan kematiannya dan melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya seorang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Jadi orang yang berilmu, yang mengetahui tentang hakikat ketuhanan, tidurnya itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Orang yang ibadah tidak mengetahui ilmunya. Orang yang jahil, orang yang tidak mengerti bagaimana cara menyembah Allah, bila dibandingkan dengan orang alim yang tidur, adalah
lebih baik orang alim yang tidur dibandingkan orang yang namanya ibadah, tapi dia jahil dirinya tidak tahu tujuan daripada ibadah. Maka pentingnya hati ke negeri asal baru bisa terwujud setelah hati tersebut hidup dengan cahaya tauhid dan terus-menerus menggumamkan asma-asma tauhid dengan lisan sir, bagian terdalam dalam hati yang tanpa huruf, tanpa suara, sebagaimana tersirat dalam firman Allah dalam sebuah hadis qudsi, al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah sirku dan aku adalah sirnya. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.